Bulan ini bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah gema dari janji yang telah lama disampaikan langit, gema yang kini bergetar di tulang-tulangmu, seperti genderang perang kuno yang membangunkan para pahlawan dari tidur panjang mereka. April hadir bukan hanya sebagai sebuah nama, tetapi sebagai gerbang, sebuah ambang yang memisahkan masa lalu penuh luka dengan masa depan yang telah dijanjikan. Ini bukan waktu yang biasa. Ini adalah waktu ketika surga dan bumi bersatu, ketika langit merendah untuk menyentuh hati mereka yang terpilih, mereka yang telah bertahan, mereka yang telah menangis dalam diam, dan kini waktunya datang untuk menerima balasan dari keteguhan itu. Jika hatimu berdebar membaca ini, jika jiwamu merespons bisikan tak kasat mata ini, maka ketahuilah, kamu adalah salah satu dari mereka yang dipanggil. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah bertahan, karena kamu telah melangkah meski kaki gemetar, karena kamu telah berharap meski harapan itu terasa hampa. Bulan ini adalah panggilan suci untukmu, sebuah warisan yang telah ditulis dengan tinta cahaya, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk percaya. Setiap luka yang kamu bawa, setiap doa yang belum terjawab, semuanya bukan tanpa maksud. Mereka membentukmu, mengosongkan bejana hatimu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan biasa. Mereka mempersiapkanmu untuk menerima takdir yang selama ini tersembunyi di balik badai. Ini adalah waktu untuk menyadari bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Waktu untuk membuka tanganmu dan menyambut apa yang telah Tuhan janjikan untukmu sejak awal penciptaan. April ini adalah musim panen bagi benih-benih iman yang kamu tanam dalam kegelapan. Dan jika kamu merasa pesan ini mengguncang sesuatu di dalam dirimu, jangan abaikan. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima warisan ini sepenuhnya. Like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar 77 di bawah sebagai tanda bahwa kamu membuka hati untuk pesan ini. Jangan lakukan itu dengan setengah hati. Lakukan sebagai pernyataan iman, sebagai seruan dari dalam jiwamu, bahwa kamu tidak lagi ingin hanya menonton dari kejauhan. Kamu ingin menjadi bagian dari kisah ini. Kamu ingin menjadi saksi dan sekaligus tokoh utama dalam babak yang baru. Bulan ini bukan tentang menunggu keajaiban. Ini tentang menjadi keajaiban itu sendiri. Biarkan kata-kata ini menjadi lentera yang membimbing langkahmu, menyalakan kembali nyala harapan yang sempat redup. Warisanmu sedang mendekat, dan waktumu akhirnya tiba. Bagian 1. Sebuah musim yang telah lama dinubuatkan. Ada saat dalam hidup ketika langit terasa lebih dekat dari biasanya. Ketika angin membawa pesan yang tak terdengar oleh telinga, namun dipahami oleh hati. April adalah bulan seperti itu. Ia datang bukan hanya untuk mengubah cuaca, tetapi untuk mengguncang dunia batinmu, membangkitkan sesuatu yang selama ini tidur, menyentuh bagian terdalam dari jiwamu yang telah lama menunggu giliran untuk bersinar. Bulan ini bukan muncul begitu saja. Ia telah lama dinubuatkan. Dalam lorong waktu yang tak terlihat, kisahmu sudah ditulis, dan April adalah bab di mana segalanya mulai berubah. Segala yang kamu alami, dari kegagalan yang membuatmu ragu akan dirimu sendiri, hingga malam-malam panjang yang diisi dengan doa,
tanpa jawaban bukanlah sia-sia. Mereka adalah alat pembentuk, pelatih ketangguhan, pengasah kesadaran. Lihatlah ke belakang sejenak. Ingat betapa sering kamu bertanya, kapan waktuku akan tiba? Kamu menyaksikan orang lain melaju. Hidup mereka tampak mudah, langkah mereka ringan. Sementara kamu terus melangkah meski jalan yang kamu lalui penuh kerikil dan duri. Kamu nyaris menyerah, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Namun kamu tetap bertahan. Dan hari ini, suara langit datang untuk berkata, waktumu sudah dekat. April bukan hanya tentang bunga yang mekar atau langit yang lebih cerah. Ia adalah tanda bahwa pintu lama akan tertutup dan pintu baru akan terbuka. Kamu berdiri di ambang gerbang takdir, di mana segala sesuatu yang dulu kamu impikan mulai mengirimkan getarnya ke dalam hidupmu. Getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah teruji oleh kesabaran dan dipurnaka oleh kesakitan. Ingatlah, setiap pahlawan dalam cerita besar tidak pernah muncul dari tempat nyaman. Mereka lahir dari badai, ditempa oleh cobaan, dan dipilih bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka mau percaya di saat segalanya tampak mustahil. Begitupun kamu. Jika kamu merasa biasa, itu bagus, karena justru yang biasa sedang dipersiapkan untuk menerima yang luar biasa. Dan jika kamu merasa tak cukup layak, ketahuilah, Tuhan sering memilih mereka yang dunia abaikan untuk menunjukkan betapa tak terukur kasih-Nya kepada dunia. Namun, warisan ini tidak akan datang jika kamu hanya duduk dan menunggu. Ini adalah saatnya bergerak. Menyambut April seperti petani menyambut hujan setelah musim kering. Menyiapkan tanah hatimu, mencabut gulma keraguan, dan mulai menanam kembali benih-benih harapan yang pernah kamu kubur karena kecewa. Kamu tidak sedang diminta menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk bersedia. Bersedia percaya lagi. Bersedia mencoba lagi. Bersedia berdiri meski lututmu gemetar. Karena inilah musim yang telah lama dijanjikan. Inilah musim di mana langit menjatuhkan hadiah bagi mereka yang bertahan dalam diam. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari mereka. Jangan remehkan detik ini. Jangan tunda langkahmu. April hanya berlangsung beberapa minggu, tapi dampaknya bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Jadikan bulan ini sebagai altar baru, tempat kamu mempersembahkan kembali dirimu sepenuhnya. Dan lihatlah bagaimana sesuatu yang selama ini hanya kamu doakan, perlahan-lahan menjadi nyata. Ini baru permulaan, tapi sudah cukup kuat untuk menggugah alam semesta bahwa kamu siap. Maka, buka hatimu lebar-lebar, karena musim yang telah lama dinubuatkan akhirnya tiba. Bagian 2. Hujan, penyegaran setelah kekeringan. Ada luka yang tak terlihat oleh mata, tapi menjerit dalam keheningan. Ada dahaga yang tak bisa dipuaskan oleh air, tapi hanya oleh harapan. Dan mungkin kamu tahu betul rasanya menjalani hari demi hari dengan semangat yang perlahan terkikis
dengan hati yang kering dan jiwa yang nyaris layu. Tapi dengarkan ini baik-baik. April datang membawa hujan. Bukan sembarang hujan, melainkan hujan penyegaran setelah musim kekeringan yang panjang dan melelahkan. Bayangkan tanah yang retak karena terlalu lama tak disentuh air. Begitulah hatimu selama ini menanti, berharap, meski kadang mulai merasa hampa. Tapi jangan salah, retakan itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah bukti bahwa kamu tetap bertahan, meski tak ada yang datang untuk menyiram. Dan kini, dari langit spiritual yang telah mengamati segala perjuanganmu, turunlah butir-butir hujan harapan, mengalir perlahan ke dalam setiap celah luka, menyentuh bagian-bagian dirimu yang nyaris mati rasa. Hujan ini membawa lebih dari sekadar kelembapan bagi tanah kering. Ia membawa janji bahwa masa lalu takkan mengurungmu selamanya. Ia membersihkan amarah yang tak sempat kau tumpahkan, menyapu bersih debu-debu keputusasaan yang menumpuk di relung hati. Seperti jalanan kota yang kembali bersih setelah disemprot air kuat, demikian pula hidupmu akan dibersihkan dari beban yang tak lagi kamu perlukan. Tetapi hujan yang sejati juga mengguncang. Ia bisa datang deras, mencabut akar-akarmu dari tempat lama yang sudah tak lagi sehat. Kadang yang terbongkar bukan hanya kotoran, tapi juga kenyamanan palsu yang selama ini kamu pegang erat. Hubungan yang stagnan, kebiasaan yang melemahkanmu, pemikiran lama yang membatasi potensimu, semuanya bisa ikut hanyut bersama derasnya berkat yang turun. Dan itu menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Jangan takut pada kekacauan yang kadang menyertai hujan berkat. Kadang, sebelum ladang bisa ditanami kembali, ia harus dibajak terlebih dahulu. Kadang sebelum bunga bisa tumbuh, tanahnya harus diaduk dan dibuka. Jika hidupmu terasa seperti sedang diacak-acak, percayalah, itu bukan kehancuran, itu adalah persiapan. Persiapan untuk menumbuhkan sesuatu yang selama ini tertahan. Yang paling penting, jangan buat bendungan dalam hatimu. Jangan tutup dirimu hanya karena trauma masa lalu. Kadang kita justru memeluk kekeringan karena ia terasa familiar, padahal yang kita butuhkan adalah keberanian untuk terbuka. Terbuka pada kemungkinan baru. Terbuka pada cinta yang tulus. Terbuka pada versi dirimu yang lebih kuat dan lebih terang. Jika kamu merasa ada dorongan dalam dirimu untuk memaafkan, lakukanlah. Jangan tunda. Jika ada pintu yang tiba-tiba terbuka, masuklah meski belum semua jawabannya kamu miliki. Jika ada suara kecil yang mengajakmu untuk melangkah lebih jauh, ikuti, karena itulah suara langit yang sedang membimbingmu. Percayalah, tidak ada hujan yang turun tanpa membawa pertumbuhan. Tidak ada air yang dikirim dari atas jika bukan karena bumi di bawah telah siap untuk menerima. Setiap tetes yang menyentuhmu membawa pesan. Kamu layak disegarkan. Kamu layak diperbarui. Kamu layak dibangkitkan dari kekeringan. Dan ketika kamu mulai melihat tunas-tunas kecil harapan muncul dalam hidupmu, jangan heran. Itulah hasil dari semua luka yang pernah kamu bawa. Itulah jawaban dari semua doa yang dulu kamu pikir diabaikan.
Sekarang mereka mulai tumbuh dalam senyap tapi pasti. Jadi, bukalah payung jiwamu. Biarkan hujan itu jatuh sepenuh-penuhnya. Biarkan ia mengalir ke tempat terdalam, membasuh rasa takut dan menggantinya dengan iman. Karena bulan ini bukan tentang kehampaan. Bulan ini adalah tentang pemulihan. Tentang hujan yang datang bukan untuk merusak, tetapi untuk membangkitkan. Dan kamu, ya, kamu adalah ladang yang telah lama dinanti langit untuk disirami. Bagian 3. Mempersiapkan bait suci di dalam diri. Setiap hadiah agung yang turun dari langit tidak jatuh secara acak. Ia mencari tempat yang siap. Sebagaimana cahaya matahari tak bisa menetap di kaca yang buram, demikian pula berkat ilahi hanya bisa menetap dalam jiwa yang telah dibersihkan dan dipersiapkan. April ini, kamu tidak hanya dipanggil untuk menerima, kamu dipanggil untuk mempersiapkan. Bukan mempersiapkan rumah atau penampilanmu, tapi mempersiapkan bait suci di dalam dirimu. Tempat kudus yang tak terlihat oleh mata, tapi dikenali oleh semesta. Bayangkanlah kuil-kuil agung yang pernah dibangun manusia di zaman dahulu. Mereka dibangun dengan detail yang sangat teliti, menggunakan batu terbaik, ukiran terindah, dan dikerjakan oleh tangan-tangan penuh dedikasi. Bukan karena Tuhan membutuhkan bangunan mewah, tapi karena hati yang tulus ingin menghadirkan sesuatu yang layak bagi kehadiran suci. Kini, kamu dipanggil untuk membangun kuil itu dalam dirimu sendiri. Bukan dari batu dan kayu, tapi dari kesadaran, ketulusan, dan kesiapa untuk menerima sesuatu yang besar. Mulailah dengan melihat ke dalam. Apakah ruang jiwamu bersih dari kekacauan yang tak perlu? Apakah hatimu masih menyimpan debu amarah, sarang dendam, atau rak-rak penuh kekhawatiran? Jika iya, maka ini saatnya membersihkan. Tidak untuk menjadi sempurna, tapi agar cahaya bisa masuk dan tinggal. Pembersihan ini mungkin menyakitkan. Seperti rumah lama yang penuh tumpukan barang, kamu akan dihadapkan pada kenangan yang sulit, luka yang belum sembuh, dan kebiasaan yang sudah akrab tapi menyabotase pertumbuhanmu. Tapi jangan gentar, karena setiap ruang yang kamu bersihkan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Kedamaian yang dalam, kekuatan yang baru, dan kejernihan dalam mendengar suaranya. Mulailah dari hal sederhana. Sisihkan waktu untuk diam, bukan hanya untuk rehat, tapi untuk mendengar. Dengarkan getaran jiwamu, dengarkan bisikan langit yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Bentuklah ritual baru, sekecil apapun, entah dengan menulis jurnal harian, bermeditasi, bersyukur saat membuka mata di pagi hari, atau menata ulang ruang tempat tinggalmu agar lebih mencerminkan ketenangan. Karena persiapan ini bukan sekadar simbolis. Ia adalah bukti bahwa kamu benar-benar mengharapkan kedatangan sesuatu yang kudus, sama seperti seorang tamu agung tidak disambut di ruang yang acak-acakan. Demikian pula, anugerah ilahi tidak akan bertahan dalam jiwa yang penuh gangguan. Dan ingatlah, bait suci di dalam dirimu bukan hanya tempat menerima. Ia juga menjadi sumber pancaran. Dari tempat itulah kamu akan mengalirkan pengaruh, kata-kata, dan tindakan yang menyentuh dunia di sekitarmu. Seperti pelita
yang menyala dalam gelap, kamu akan menjadi cahaya bagi yang kehilangan arah, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia menjadi tempat di mana cahaya itu tinggal. Banyak orang menanti keajaiban, tapi lupa menyiapkan tempat untuk menampungnya. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Jangan biarkan April berlalu tanpa kamu membuka ruang dalam hatimu. Karena bisa jadi, berkat yang selama ini kamu minta sudah turun, tapi tidak bisa masuk karena kamu belum menyiapkan tempat untuknya. Kini saatnya. Ambil sapumu, bersihkan debu luka lama, buka jendela jiwamu, biarkan cahaya masuk, dan katakan dengan segenap kesungguhan, Tuhanku, aku siap, datanglah, tinggallah, dan buatlah rumahmu dalam hatiku. Karena bait suci yang kamu bangun hari ini adalah dasar dari segala mukjizat yang akan datang esok hari. Bagian 4. Nyala kecil dari penghiburan ilahi. Di tengah gelap yang menyesakkan, seringkali kita berharap akan kilatan cahaya yang dahsyat. Kita menanti hal besar, guncangan ajaib, perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Tapi tahukah kamu bahwa kehadiran ilahi seringkali datang dalam bentuk yang sangat lembut, nyaris tak terdengar? Bukan dalam gemuruh petir, bukan dalam badai yang mengguncang, melainkan dalam nyala kecil. Sebuah bisikan halus yang membawa penghiburan paling dalam. April ini, mungkin kamu tidak akan langsung melihat dunia luar berubah drastis. Tapi jika kamu diam sejenak, jika kamu memejamkan mata dan menenangkan jiwamu, kamu akan mulai merasakan kehadirannya, bukan di luar, tapi di dalam. Seperti pelita kecil di sudut ruang hati yang redup, ia menyala perlahan, menyalurkan kehangatan yang tidak meledak, tapi menenangkan. Penghiburan sejati tidak datang dengan hingar-bingar. Ia datang saat kamu jujur mengakui kelemahanmu. Saat kamu lelah dan tidak berpura-pura kuat lagi. Saat kamu membiarkan air mata jatuh, bukan karena kalah, tapi karena kamu sadar. Kamu tidak perlu memikul semuanya sendirian. Pada saat itulah, tangan tak terlihat itu akan datang. Bukan untuk mengangkatmu secara ajaib, tapi untuk duduk di sampingmu. Menjadi pelukan yang tak terlihat, tapi terasa. Menjadi suara yang tak terdengar, tapi menguatkan. Ingatlah, bahkan jiwa-jiwa agung pun pernah merasa letih. Tidak ada yang kebal dari rasa putus asa. Tidak ada yang terlalu suci untuk merasa rapuh. Tapi mereka yang menemukan kekuatan untuk melangkah lagi adalah mereka yang berani berhenti sejenak untuk menerima penghiburan dari Yang Maha Mendengar. Dan penghiburan itu bisa datang dalam bentuk yang sangat biasa. Sebuah lagu yang tiba-tiba menyentuh hatimu. Sebuah senyum dari orang asing. Kalimat sederhana dari sahabat yang datang di waktu yang tepat. Atau bahkan bisikan di hati saat kamu sendirian di malam sunyi. Jangan abaikan tanda-tanda kecil itu. Jangan anggap sepele pelita mungil itu. Karena nyala kecil itulah yang akan menerangi jalanmu ketika semuanya tampak gelap. Tapi perlu kamu tahu, penghiburan bukanlah akhir. Ia adalah bekal. Ia adalah air yang kamu minum sebentar di tengah maraton hidup. Setelah itu, kamu akan diminta berjalan lagi.
karena perjalananmu belum selesai. Tapi bedanya, kamu tidak akan melangkah dengan kosong. Kamu akan melangkah dengan kekuatan baru, dengan kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Seperti para penjaga api di zaman kuno yang menjaga nyala tetap hidup sepanjang malam, kamu pun harus menjaga api kecil dalam hatimu. Api itu adalah harapanmu, adalah imanmu, adalah keyakinan bahwa meskipun belum semua jelas, arahmu sedang dibentuk. Bahwa walau masih gelap, fajar sudah mendekat. Jadi, ketika kamu merasa ingin menyerah, ingat nyala itu. Ingat bahwa penghiburan ilahi tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang sebagai bisikan. Dan seringkali, bisikan itulah yang menyelamatkan hidupmu. Biarkan bulan ini menjadi ruang untuk istirahat batinmu. Tarik napas panjang. Dengarkan lagi detak hatimu. Dengarkan lagi suara Tuhan yang tidak menghakimi, tapi memeluk. Suara yang berkata, "Aku bersamamu, aku tahu letihmu, tapi kamu tidak sendiri, dan kamu belum selesai." Nyala kecil itu sedang hidup dalam dirimu sekarang. Jaga ia, peluk ia, dan biarkan ia memandu jalanmu menuju terang yang lebih besar. Karena meskipun kecil, nyala itu cukup untuk menerangi seluruh hidupmu. Bagian 5. Ketika visi baru mulai terbit. Ada momen dalam hidup ketika apa yang dulu terasa masuk akal, tiba-tiba tak lagi membawamu kemana-mana. Seolah-olah kamu telah berjalan di lorong yang sama terlalu lama, dan kini dindingnya mulai menyempit, membuat napasmu sesak. Bukan karena kamu gagal, tapi karena jiwamu tumbuh. Dan ketika jiwa tumbuh, ia butuh ruang yang lebih luas. Inilah saatnya April datang, bukan sekadar membawa udara segar, tapi untuk membuka jendela baru dalam kesadaranmu. Membiarkan visi baru mulai terbit. Visi baru seringkali tidak muncul dengan trompet kemenangan. Ia hadir pelan-pelan seperti fajar yang mengusir gelap. Ia menyelinap dalam mimpi yang terasa nyata, dalam lamunan yang menggugah, dalam percakapan ringan yang tiba-tiba terasa sangat dalam. Dan kamu mulai merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Itulah tanda bahwa langit sedang menulis ulang cetak biru hidupmu. Jangan takut pada perubahan ini. Karena visi baru memang sering datang bersamaan dengan keruntuhan struktur lama. Seperti musim semi yang tak mungkin datang jika salju tak mencair. Seperti kupu-kupu yang tak mungkin lahir jika kepompong tak pecah. Maka jika hidupmu terasa goyah sekarang, bukan karena semuanya hancur, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang lahir. Mungkin kamu mulai membayangkan kembali impian yang pernah kamu kubur. Atau kamu mulai tertarik pada hal-hal yang dulunya tidak kamu pedulikan. Atau mungkin kamu merasa terdorong untuk mengambil jalur baru, meski tak semua orang mengerti. Itulah tanda bahwa kamu sedang menyalakan kompas batinmu, bukan mengikuti arah dunia, tapi arah jiwamu sendiri. Dan jangan heran jika orang-orang di sekitarmu mulai bertanya-tanya. Mungkin ada yang merasa kamu berubah. Mungkin ada yang tidak nyaman. Tapi ingatlah, tidak semua orang akan mengerti panggilan langit yang bersifat personal. Visimu bukan milik mereka, itu milikmu. Dan jika kamu berani melangkah mengikuti cahaya itu, kamu akan sampai ke tempat yang bahkan tak pernah kamu bayangkan. Lihatlah sejarah dunia. Para pelukis, pemikir, penemu,
dan pahlawan yang mengubah arah zaman tidak memulai perjalanan mereka dengan persetujuan semua orang. Mereka melangkah dengan keberanian yang dibangun dari ketidakpastian. Dan seperti mereka, kamu tidak perlu tahu semua jawaban hari ini. Kamu hanya perlu melangkah ke satu titik terang, dan dari sana cahaya berikutnya akan muncul. Visi baru juga akan memintamu untuk berbicara. Bukan sekadar bicara pada orang lain, tapi berbicara pada dirimu sendiri. Dengan keyakinan, ucapkan impianmu, nyatakan panggilanmu. Kata-kata memiliki kekuatan. Ketika kamu menyebutkan visimu dengan suara penuh iman, kamu sedang mengikatkan jiwamu pada janji masa depan. Kamu sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan. Dan satu hal yang pasti, ketika visi itu benar-benar tumbuh dalam dirimu, semuanya mulai berubah. Tugas-tugas yang dulunya membosankan, kini terasa berarti. Waktu yang dulunya terasa lambat, kini berharga. Dirimu yang dulu mudah goyah, kini mulai mengakar. Karena saat kamu hidup dengan visi, setiap langkahmu menjadi bagian dari jalan besar yang Tuhan rancang khusus untukmu. Maka jika kamu mulai merasakan pergolakan di dalam, jangan padamkan. Itu bukan gangguan, itu panggilan. Panggilan untuk hidup bukan berdasarkan rutinitas, tapi berdasarkan makna. Bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Bukan untuk meniru hidup orang lain, tapi untuk membangun kehidupan yang hanya kamu yang bisa jalani. April ini bukan hanya waktu untuk bermimpi. Ini waktu untuk menjemput mimpi yang selama ini menunggumu. Biarkan visi baru itu terbit, sekecil cahaya di ufuk timur. Karena dari nyala kecil itulah hari baru akan dimulai. Dan hidupmu akan menemukan arah yang selama ini telah dirindukan jiwamu. Bagian 6. Berdiri di tengah dan menjadi jembatan. Tidak semua panggilan hidup datang untuk membawamu ke puncak demi dirimu sendiri. Ada jenis panggilan yang lebih mulia, lebih dalam, dan lebih berdampak. Menjadi jembatan bagi orang lain. Menjadi seseorang yang tidak hanya menerima cahaya dari langit, tetapi juga memantulkannya bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Dan bulan ini, April yang penuh anugerah ini, sedang mengundangmu untuk berdiri di tengah, untuk menjadi penjaga, perantara, dan penyambung antara langit dan bumi, antara harapan dan kenyataan, antara mereka yang hampir menyerah dan kekuatan yang mampu membangkitkan. Kamu tidak dipanggil hanya untuk menerima berkat dan menyimpannya sendiri. Kamu dipanggil untuk mengalirkannya, untuk menjadi saluran hidup, untuk menjadi tangan yang menolong, telinga yang mendengar, dan hati yang memahami. Kamu dipanggil untuk berdiri, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Untuk mereka yang belum bisa berdoa, untuk mereka yang sudah lelah melangkah, untuk mereka yang butuh secercah terang dari seseorang yang masih menyala. Tapi mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa aku menolong orang lain padahal aku sendiri masih luka? Justru dari lukamu, kamu punya bahasa yang tak bisa dipalsukan. Dari air matamu, kamu punya empati yang tak bisa diajarkan. Dari perjalananmu, kamu memiliki kekuatan yang tak terlihat tapi terasa. Seperti mata air yang muncul dari batu karang, kekuatan terbesar seringkali lahir dari tempat yang pernah retak.
sejarah penuh dengan jiwa-jiwa biasa yang memilih untuk tidak berpaling saat yang lain menutup mata. Mereka berdiri di celah, menjaga, mendoakan, bertindak. Mereka tidak menunggu semua sempurna. Mereka tidak menunggu saat ideal. Mereka memilih untuk hadir, untuk peduli, dan untuk menjadi jembatan meski diri sendiri belum sepenuhnya utuh. Dan kamu, ya kamu, bisa menjadi bagian dari warisan yang sama. Tidak perlu mimbar besar, tidak perlu gelar atau pengakuan. Cukup satu langkah sederhana. Buka matamu untuk melihat siapa di sekitarmu yang sedang lemah. Dengarkan mereka yang selama ini bicara dengan diam. Ulurkan tangan meski hanya dengan kata-kata. Dan yang paling penting, doakan mereka. Karena doa dari hati yang tulus bisa menembus batas-batas yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia. Namun ingat, untuk bisa menjadi jembatan yang kokoh, kamu sendiri harus memiliki fondasi yang kuat. Jangan lupakan dirimu sendiri saat membantu orang lain. Isi kembali tenagamu. Jaga kesehatan jiwamu. Karena jembatan yang rapuh tidak akan mampu menopang apapun. Jadilah kuat bukan dengan pura-pura, tapi dengan merawat dirimu dalam keheningan dan kasih. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar dampakmu. Mungkin kamu tak akan melihat hasilnya langsung. Tapi percayalah, setiap kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Ia tercatat di langit. Ia mengalir seperti sungai yang memberi kehidupan tanpa suara. Dan suatu hari, kamu akan menyadari bahwa dengan menjadi jembatan, kamu justru telah menemukan makna terdalam dari hidupmu. April ini adalah panggilan untuk menjadi lebih dari sekadar penerima. Ini adalah panggilan untuk menjadi pemberi. Untuk berdiri di tengah dan menjaga harapan tetap hidup. Untuk tidak hanya menjadi saksi dari cahaya, tetapi menjadi cahayanya sendiri. Maka bukalah tanganmu, siapkan hatimu. Karena saat kamu bersedia menjadi jembatan, kamu sedang membangun jalan baru. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirimu sendiri menuju kedalaman takdir yang lebih besar. Dan ingatlah, jembatan tidak pernah bergerak, tapi ia membuat banyak orang sampai ke tujuan. Demikian pula dirimu. Dalam keteguhanmu berdiri, banyak jiwa akan menemukan kembali arah. Banyak hati akan percaya lagi. Dan itulah warisan paling indah. Ketika hidupmu menjadi jalan bagi hidup yang lain untuk bangkit kembali. Kini, setelah 6 bagian ini menyentuh relung hatimu, izinkan aku mengatakan ini dengan sepenuh jiwa. Warisanmu sedang mengetuk pintu. Bukan sekadar harta yang bisa dihitung, bukan pula sekadar keberuntungan yang datang lalu pergi, melainkan warisan sejati yang berbentuk cahaya, arah kekuatan, dan kehadiranmu yang bermakna bagi dunia. April bukan datang dengan kebetulan. Ia membawa pesan, membawa jawaban, membawa pelukan dari semesta bagi mereka yang bersedia membuka hatinya. Dan kamu, ya, kamu telah dipersiapkan dengan segala air mata, perjuangan, dan doa-doa yang tak pernah berhenti meski langit diam. Kini, langit tak lagi diam. Ia sedang bicara melalui setiap perubahan kecil yang kamu rasakan, melalui setiap bisikan halus yang menggugah jiwamu.
Kamu telah melewati musim kering. Kamu telah membangun bait suci dalam dirimu. Kamu telah menyambut hujan dan menerima kenyamanan dari pelita yang nyalanya lembut. Kamu telah membiarkan visi baru tumbuh dan kini berdiri, teguh menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa lain yang kehausan akan harapan. Kini saatnya kamu berjalan, bukan lagi sebagai orang yang menunggu, tapi sebagai pribadi yang menerima. Langkahmu selanjutnya akan membawa gema. Kehadiranmu akan membentuk riak. Dan warisanmu tak lagi berada di masa depan, ia telah hidup di dalam dirimu. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima semuanya sepenuhnya. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis 77 di kolom komentar sebagai deklarasi imanmu, sebagai langkah kecil tapi penuh kekuatan yang membuka jalan besar di depan sana. Ingatlah, ini bukan akhir dari kisahmu. Ini adalah awal dari hidup yang lebih sejati. Warisan itu bukan lagi sekadar janji. Warisan itu kini menyapamu. Bersiaplah. Langit sudah mengangguk. Bumi telah membuka jalan. Dan kamu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan.